Baiklah, pengertian dari Microsoft Excel sendiri adalah perangkat lunak pengolah kata ataupun spreadsheet yang dikembangkan oleh Microsoft. Excel digunakan untuk mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data dalam bentuk tabel, grafik, serta berbagai fungsi otomisasi. Excel juga berperan sebagai data prosesor. Excel digunakan untuk melakukan manipulasi data, misalnya mengurutkannya, menyaring, dan mengubah format data. Kemudian bisa dilakukan perhitungan matematis dan logika menggunakan formula seperti sum, average, if, VLOOKUP, dan lain-lainnya. Serta menggunakan pivot table, what if, analisis, solver, dan alat statistik lainnya. Microsoft Excel juga memiliki berbagai fungsi dan manfaat dalam berbagai bidang. Seperti yang pertama di bidang bisnis dan administrasi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan dan anggaran perusahaan, juga dapat mengelola data karyawan dan jadwal kerjanya. Yang kedua di bidang akuntansi dan keuangan yang dapat digunakan untuk menyusun laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Juga dapat membantu dalam perhitungan pajak dan gaji karyawan secara otomatis. Yang ketiga, di bidang statistik dan analisis data yang dapat membantu dalam mengelola data dengan fungsi seperti average, median, dan fungsi lainnya. Juga dapat membuat laporan berbasis data dengan pivot table. Yang keempat, di bidang penelitian dan pendidikan yang dapat digunakan untuk menyusun dan mengelola data penelitian pendidikan dan juga dapat membantu perhitungan dan visualisasi dalam hasil penelitian. Komponen utama dari Microsoft Excel terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada workbook dan worksheet. Worksheet adalah lembaran kerja baru yang berisi tabel data, sedangkan workbook yaitu file utama dari worksheet tersebut. Yang kedua ada sel, baris, dan kolom. Yang ketiga ada formula dan fungsi. Formula yaitu rumus-rumus yang dibuat oleh pengguna untuk melakukan perhitungan, sedangkan fungsi adalah perintah bawaan dari Microsoft Excel itu sendiri. Yang keempat ada grafik dan visualisasi data. Yang kelima ada pivot table. Pivot table yaitu fitur dari Microsoft Excel itu untuk menganalisis dan merangkum data-data agar mudah dipahami. Kelebihan dari Microsoft Excel yang pertama yaitu mudah digunakan dan memiliki tampilan yang intuitif. Yang kedua, menyediakan berbagai fungsi matematika, statistika, dan logika. Yang ketiga, dapat mengelola data dalam jumlah besar secara efisien. Namun di balik kelebihan itu, Microsoft Excel juga memiliki kekurangannya. Yang pertama yaitu rentan terhadap kesalahan jika data tidak dimasukkan dengan benar. Yang kedua, tidak optimal dalam manajemen data yang sangat besar dibandingkan database SQL. Yang ketiga, membutuhkan pemahaman yang lebih dalam fitur lanjutannya seperti makro dan pivot table. Menu utamanya terletak di bagian atas jendela Excel, disebut dengan ribbon. Ribbon terbagi dengan beberapa bagian. Yang pertama ada File, untuk membuka, menyimpan, dan mengatur Excel. Kedua ada Home, berisi opsi pemformatan teks, angka, dan fitur dasar, seperti copy paste. Lalu ada Insert, menambah elemen seperti tabel, grafik, dan gambar. Yang keempat ada Page Layout, mengatur tata letak. Dan Formulas, untuk menyediakan berbagai fungsi dan rumus di Excel. Selanjutnya Data, untuk mengimport, menyaring, dan menganalisis sebuah data. Selanjutnya ada Review, untuk mengecek ejaan, komentar, dan proteksi lembar kerja. Yang terakhir ada View, untuk mengatur tampilan lembar kerja. Shortcut menu ialah menu cepat yang muncul ketika kita mengklik pada bagian kanan sel, tabel, grafik, atau area lain di Excel. Kegunaannya untuk mempermudah akses ke fitur-fitur toolbar di Excel.
Toolbar sekumpulan icon yang memberi akses cepat ke perintah tertentu. Ada dua jenis utama. Yang pertama, Quick Access Toolbar. Letak di sudut kiri atas Excel. Bisa disesuaikan dengan perintah seperti save, undo, redo, dan print. Untuk menambah perintahnya, kita bisa mengklik tanda panah kecil di Quick Access Toolbar, lalu pilih yang More Commands, dan kalian tinggal tambah perintah yang diinginkan. Selanjutnya yang kedua, ada Ribbon Toolbar. Ialah berisi grup icon dalam setiap tab menu, di mana bisa disembunyikan atau dimunculkan dengan cara mengklik Ctrl plus V1. Lalu untuk menambah perintahnya, kita bisa mengklik pada bagian kanan ribbon, lalu pilih yang Customize the Ribbon, selanjutnya pilih tab yang ingin kalian tambah atau hapus. Dan jika kalian memilih untuk menambahkan, kalian tinggal mengklik New Tab. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jason Itido Tantra. Nama aku Naila Hadita Syafitri. Kenalin, nama gue Athena Budi Saputra. Aku Naisa Sarulfadila Putri Riyadi.